Oh enggak. Kayaknya Aing enggak sih, enggak gaslighting sih. Enggak. Iya Rob, iya. Iya Kak Robi. Ya, Kayak gitu. Kalau Aing pengalamannya gitu. Tapi kalau untuk jadi pelaku dan korban kayaknya Aing enggak pernah sih. Yakin. Soalnya ya, gaslighting itu setipis tisu. Setipis tisu. samar-samar. Dibagi dua. Wow. Mungkin ya, mungkin. Gue udah rekomendasi udah pasti enak lah gitu. Kalau Aing. Bos, itu gaslighting gak sih? Gaslighting Enggak. gak sih? Tiba-tiba udah Nah, itu tuh lucu banget. itu bukan gaslighting, itu food lighting. Beda-beda. Berarti bukan cuman teknologi yang berkembang ya. Oh, Psikologi manusia. juga. Kejahatan juga berkembang. Iya, kalau kejahatan pasti berkembang. Lelaki awalnya ya, betul. awalnya. Lama-lama dominannya jadi istri biasanya gitu kalau udah rumah tangga emang. Ceweknya pakai baju tidur itu bukan? Hah, bukan ya. beda konten kayaknya. Beda konten ya. Emang ini kebanyakan kontennya itu kan. Yang Gaslighting itu uap yang bercahaya kan? Gas. Enggak sih. Oh iya bener, gas. Mau di-cut yang nggak? dikasih lighting. Saya pribadi gaslighting itu kata yang cukup baru gitu kan. Betul. kan makanya Gen Z. Aduh. Ini jadi kayak acara hidayah. Sedikit mengoreksi diri. Biasanya sih. Ya, hari ini siapa hostnya? Cap. Gak ada yang mau jadi host. Oke, welcome to our podcast, yaitu History Podcast, dimana kita berbicara tentang saya Suni, tentang Lucy, tentang Robi, tentang Rian, dan juga tentang Tuhan, dan juga tentang kalian. Pokoknya tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hari ini kita mau bahas topik yang lagi viral lah di Gen Z gitu. Oke. Saya Gen Z nih. Oh. Saya juga Iya. merepet dikit. Untung saya Gen Alpha. Ih, gak ada yang nanya. Alpha nih bos. Oh iya, Alpha lebih kecil lagi. Oke, hari ini kita mau bahas tentang gaslighting. Ya, baru saja yang dilakukan Korean adalah gaslighting. Dia menipu kita semua. Betul. Dia bilang dia Alpha. Iya, Padahal dia purba. jauh kali. Setua itu ya. Jadi gaslighting itu sebenarnya lebih ke tentang manipulatif ya. Ya. Kalau di kalangan sekarang tuh apalagi terutama di hubungan-hubungan itu tuh biasa misalkan pasangan ya. Ayo kasih contoh pasangan ini ada satu yang salah nih. You salah, Ce. Oke. Ai Wah, bener, itu salah. Ai bener nih. Tapi you akan mencoba membuat Ai percaya kalau Ai salah. Oke. Jadi you sedang gaslighting Ai. Oke. Itu. Nah di sini coba deh, Ai penasaran sama kalian. Di mata kalian gaslighting ini sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya jujur aja ya. Ya. Kalau buat saya pribadi gaslighting itu kata yang cukup baru gitu kan. Betul. Kan makanya Gen Z. Aduh. Oh gitu ya, langsung. Jadi kelihatan. Mungkin baby boomer sih. Jadi nggak ngerti Gen Z. Baby boomers tua banget Tua ya, banget Bay, ya. Untuk gue Gen X. Oh enggak deh. Gen X. Gen X guys. Gen Z lu, Gen Z. Gen Z. Gen Z. Yang berisik Gen banget Z, itu loh. iya, Ya, boleh. iya. Gaslighting itu uap yang bercahaya kan? Gas. Enggak sih. Oh iya bener, gas. Nggak mau di-cut yang dikasih lighting. Gas yang dikasih lighting kan ya? Oh iya. Bukan ya? Oh iya. Ya, tapi kata-kata itu cukup baru, Iya, cukup didengar. baru. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari tindakan-tindakannya itu tuh udah terjadi pada saat kalau saya pribadi dari kecil gitu. Betul. Dari kecil sudah ada. Dari kecil ada yang gaslighting itu. Iya. Terutama kadang Ais bisa sadari ya kalau yang Ais cari tahu tentang gaslighting itu sendiri ya. Pas Ais cari tahu ngerasa, ih, kok kayaknya gue pernah ngerasain ya. Gitu. Kalau zaman dulu bilang ungkapannya itu lempar batu sembunyi tangan gak sih? Gaslighting. Enggak. Lebih daripada itu. Karena kalau I research tentang gaslighting itu si pelaku gaslighting itu tujuannya ingin mengontrol kehidupan atau pola pikir dari si Korbannya orang ini. itu, iya. Dan dia tidak melakukan itu kepada semua orang. Iya. Dia hanya melakukan itu kepada seseorang yang dia ingin kontrol pikirannya gitu.
Iya betul. Jadi jadi cuma nggak satu orang. Kalau lempar batu sembunyi Bisa. tangan tuh kan lebih ke dia nggak mau bertanggung jawab sama. Iya, kalau dulu kan bicara soal lempar batu sembunyi tangan kayak kita salah nih. Tapi kita nyalain orang. Iya. Jadi kayak Ayo nggak pernah denger sebenarnya. Oh iya. Nggak pernah denger. Nggak pernah Oh my goodness, tuh apa gitu. Wah, lempar batu sembunyi tangan lu gak pernah denger. Itu pepatah zaman dulu itu. Wajar lah ya. wajar gitu ya. Karena memang orang zaman dulu hidupnya dengan pepatah kan. Iya, Iya. pepatah. Iya, Jadi iya. kayak seolah-olah tuh. Jadi pas Ai baca gaslighting ini, Jadi tuh Ai kira mirip-mirip sama kayak itu Mirip-mirip. lempar batu sembunyi tangan. Enggak. Bukan. kalau itu kan lebih ke sikap yang tidak Perbuatan. bertanggung jawab gitu. Sama juga dong. Ini kan juga sikap yang gak bertanggung jawab. Kalau ini tindakan, dia sengaja berbuat itu untuk mengontrol gitu. Hmm. Kalau yang aku research ya, aku nggak tahu nih. Maksudnya kan aku bukan ahli psikologi ya gitu. Cuman kalau aku research, aku baca terus aku lihat dari pendapat psikologi itu seperti itu gitu. Iya soalnya ada nih kan lagi viral di satu acara variety show gitu. Apa ya namanya, pokoknya kayak tentang pasangan-pasangan gitu. Ada satu pasangan, ada satu couple yang dimana ceweknya ini memperlihatkan dia mengontrol cowok ini gitu. Jadi kan kalau di acara variety show itu mereka harus pilih siapa yang mereka pengen pilih hari itu, yang kalian pengen pilih hari itu siapa loh. Sedangkan ceweknya itu bilang ke cowoknya, lu harus pilih dia gitu. Sedangkan cowoknya nggak mau pilih yang lain gitu, maunya yang dia mau pilih gitu. Tapi ceweknya bilang kalau lu nggak pilih dia, lu yang salah gitu. Nah jadi tuh seakan-akan cowoknya tuh ngerasa kok gue di gaslighting ya, kok gue dimanipulatif begini ya gitu. Ceweknya pakai baju tidur itu bukan? Hah, bukan ya. beda konten kayaknya. Beda konten ya. Emang ini kebanyakan kontennya itu kan. Yang Bukan. Aduh, Kan dia masih rada-rada termasuk gaslighting juga. Oh, yang itu ada ya. Yang Ada. itu yang nggak sadar sih. Cuman yang ini lagi FYP aja nih. Soalnya ternyata banyak terjadi di pasangan terlebih. Wow, pasangan. Kebanyakan Memang pasangan. gaslighting itu memang pada umumnya terjadi umumnya. di hubungan Pasangan atau enggak pasangan, pertemanan. pertemanan juga. Lebih ke cewek yang membuat cowoknya salah nggak sih? Kalau cowok kayaknya jarang deh ya kayak gitu ya. banyak kok. Kalau dilihat-lihat Justru perilaku ini muncul dari kebanyakan dari pihak lelaki karena lebih banyak kontrol kan. Di dalam satu hubungan kan rata-rata yang kontrol itu lelaki awalnya ya, betul. awalnya. Lama-lama dominannya jadi istri biasanya gitu kalau dalam rumah tangga emang gitu. Tapi gaslighting ini muncul itu kalau teman-teman pahamin itu dipopulerkan itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an lah. Nah, diangkat dari sebuah cerita suami istri di tahun 1940-an. Gaslighting. Aku lupa judulnya apa, coba Fronter tolong. Kalau nggak salah. Gaslight ya. Gaslight itu. Kita pakai ini. Fronter tolong dong. Oh, nggak ada ya. Buka kartu. Judulnya jadi. gaslight yang katanya Iya, gaslight. sampai si istrinya itu sakit jiwa kan? Iya, jadi dia dikekang sama si suaminya bener-bener kayak semua pertemanan dia yang tadinya ada, terus keluarganya. Jadi dia dimanipulasi dengan supaya ya lu sama gua aja gitu intinya. Jadi si cewek ini pun ujung-ujungnya frustasi juga gitu. Jadi masuknya ke psikologinya. Iya. Wow. Karena Makanya tadi tuh aku sempat bahas kan narsisik di awal kan. yes. Nah, memang perilaku gaslighting ini biasanya karena ada penyakit psikologinya, yaitu narsistik itu, gitu. Itu salah satu penyakit psikologi, ini ya, BTW ya, narsistik itu. Gitu. Karena mempercayai bahwa dirinya Dirinya yang terbaik. yang terbaik. Iya. Apapun yang dia Jadi perbuat. apapun yang lu harus lakukan harus ikut apa kata gua karena gua tahu apa yang terbaik. Iya. Jadi kalau lu ngelakuin di luar dari apa yang gua bilang salah. Salah. Padahal bener. Bisa aja benar. Bisa aja Tapi benar. perkataan ini bisa aja benar sebenarnya cuman caranya yang lebih dominan aja gitu. Enggak, maksudnya kalaupun dia ngelakuinnya di luar dari perkataan si yang pelaku gaslighting ini, sebenarnya benar kan harusnya. Sah-sah Bisa aja. aja, iya. Bisa aja Sah-sah sah-sah aja. aja kan. Bisa aja benar, cuman kalau udah sering-sering kayaknya jadi salah ya. Kayak gue dikontrol gak sih gitu. Iya, Jadi kan salah. suka dibantah kayak enggak yang bener tuh kayak gini gitu. Tuh ikutin Iya. gue deh gitu. Lo gak tahu apa-apa hidup gue. Iya kayak gitu. Karena sebenarnya kalau bicara dari pengalaman ya, kalau Oh, ada punya nih. teman ya gitu ya, Oh pernah teman-teman ya? ada ya Kirain pengalaman teman diri yang I sendiri. kenal berpasangan gitu kan. Kalau I sering lihat sih memang dari satu pasangan ini tuh ada salah satu pihak yang sering
Jadi kalau you komentar lah, cuman kayak bahasanya sebenarnya buat diskusi aja gak sih gitu ya. Kayak paling gampang ya, contoh. Ini botol harus gue tutup atau enggak gitu ya. Ini botol harus gue tutup atau enggak ya, ditanya gitu ya. Terus saya kayak, ngapain ditutup? Ngapain begini? Ngapain begitu? Diminum lagi. Iya kan diminum lagi sama aja. Terus lu ngapain nanya ke gue kayak gini? Gitu loh. Jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang jadi bahan perdebatan. Dia nanya doang ya, gue perlu gak tutup, misalkan botol minumnya harus gue tutup atau enggak gitu. Tapi jawabannya memancing jadinya, memancing perdebatan. Dan akhirnya pihak yang cuma nanya doang, gue salah ya? Padahal gak salah ya, nanya doang ya, gitu. Ya, jadi dia merasa kayak apapun yang dia lakukan gue jadi salah gara-gara di konfrontasi terus gitu. Iya, betul. That's why biasanya gara-gara si pelaku gaslighting ini bikin si korban tuh jadi anxiety, bikin jadi suka cemas karena dia ngerasa yang gue lakuin benar gak sih? Nah, salah gak ya? Yang kayak tadi si Ren bilang, kan gue tau yang terbaik gitu. Iya. Terus jadi ngerasa kalau berarti pilihan gue gak selalu terbaik ya? Gue mesti nanya dia dong. Dia yang tahu nih gitu. Jadi itu perilakunya si gaslighting itu sampai mengontrol pikiran dia gitu. Bisa sampai seperti itu ya. Makanya kalau aku cari tahu ya ternyata si gaslighting ini berbahaya sekali loh. Bukan cuman sekedar apa ya, lampu merah gitu loh. Tapi lebih apa ya, itu benar-benar kayak nonton Red Flag ya ntar ya. Jangan lupa ya. Sebahaya itu karena ini bisa mengontrol pikiran orang. Killing. Itu ngeri sih kalau sampai si korban itu nggak bisa menang atas itu ya, itu bahaya sih. Kasian korbannya, kasian banget karena dia nggak bisa hidup berdasarkan pendapat dia nggak bisa hidup berdasarkan opini dia, dan dia bahkan ngerasa setiap kali dia memilih sesuatu tuh jadi salah. Kan makanya bilang waktu cari tahu soal gaslighting ini, ngerasa pelaku, tapi juga kadang ngerasa itu berawal dari itu korban. Gitu. Ngerasa kadang jadi pada saat cari tahu, review yang apa yang terjadi dalam hidup gitu ya, kayak kayaknya gue begini karena ini deh. Oh, gue pernah diginiin juga nih. Oh, ini tuh gaslighting gitu. Baru tahu gitu, karena kan kita nggak pernah tahu bahasa itu kan. Kita selalu, dan menurut paling sering terjadi itu di keluarga gitu. Kayak ngerasa gue diginiin nih di keluarga. Oh, makanya gue jadi kayak gini. Somehow ya, sampai di titik ini, selalu ngerasa kalau pilihan itu salah. Kayak nggak pernah benar gitu loh. Di titik ini ya, bisa kayak gitu. Dan pada begitu cari tahu soal gaslighting ini, oh jangan-jangan gue gara-gara diginiin. Makanya gue sampai sekarang gue ngerasa kalau apapun pilihan gue tuh salah. Wow. Kayak gitu. Ternyata korban dan pelaku. Saya takut Pak. Ternyata korban dan pelaku. Maksudnya gini, begitu dicari tahu lebih mendalam kan ternyata kita bisa ngupas diri sendiri gitu kan. Betul. Oh ini tuh begini. Oh gini ya. Oh jadi salah ya. Tapi kan begitu itu mengikat ya. Maksudnya dari kebiasaan kan bisa jadi perilaku. Betul. Gitu kan. Kita jadi perilaku yang kayak nggak bisa, kalau ditanya bagusan mana, ini apa ini? Nggak tahu juga ya, kamu pilih sendiri deh, aku nggak berani kasih pilihan. Jadi nggak pede, nggak bisa menyampaikan pendapat ya. Iya, kayak gitu loh. Dan itu kan bersifat jadi dampaknya negatif ya ke kehidupan si korban itu sendiri gitu. Jadi memang somehow kita perlu buka pikiran kita sama ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu. Berarti bukan cuman teknologi yang berkembang ya. Psikologi juga. Kejahatan juga berkembang. Iya, kalau kejahatan pasti berkembang. Berkembang terus ya. Iya, betul. Itu lumayan, aku pribadi sih ngerasain kayak gitu ya. Ada di fase sampai di titik ini ngerasanya tuh, oh kalau milih apa tuh kayaknya salah deh gitu. Harus kayaknya harus nanya dia baru benar gitu. Dia sih paling benar ya. Ya karena kan selalu ada pihak yang rasa ini gak sih, kayak pilih apa ya? Aku pernah ngobrol sama orang dan orang itu kayak selalu bilang, ya gue tuh kalau mutusin sesuatu selalu benar gitu. Pasti karena gue pikirin lagi gitu. Jadi dia tuh pede sama isi pikiran dia pede sama keputusan dia, dan makanya dia pede banget, dia tuh bisa, lo orang kalau ikutin gue pasti benar gitu. Gitu loh. Gue banget. Kalau Ai ngomong bicara soal ngikutin itu selalu bicara soal makanan. Pokoknya kayak kalau gue udah rekomendasi udah pasti enak lah gitu. Kalau Ai.
Itu gaslighting gak sih? Enggak. Tiba-tiba dia Nah, itu tuh lucu banget. itu bukan gaslighting, itu food lighting. Beda-beda kok lighting. Itu food lighting. Gue kayak Itu bukan salah nggak ya? gaslighting. Langsung jadi kayak gue lagi dikenal. Kalau itu kan masih rekomendasi yang Beda ya. yang enak gitu ya, itu kan masih enak. Rekomendasi ya. Kalau gaslighting itu kan ujung-ujungnya tidak mengenakan gitu, Iya, mengenakan menyakiti ya. gitu. Oke, Jadi ada oke. pihak yang Buat- tersakiti dari yang Iya. lain gitu. Banyak bisa ada pihak yang Tenang. Kalau itu kan dari pilihanmu kan ada pihak yang terkenyangkan gitu. Terkenyangkan, Bukan iya, yang iya, tersakiti gitu. Jadi kayak Iya, masih tapi aman tenang. gitu. Itu masih enak. Iya masih aman Apalagi sih kalau menurutku. dibayarin ya kan. Oh gitu ya. Udah direkomendasi dibayarin. food lighting. Food lighting. Oke, baiklah. Kira-kira kalau tadi kan Ayu sama Kak Chelsea, sekarang Kak Robi, ada gak you pernah ngalamin gak di gaslighting atau you yang gaslighting orang? Kayaknya nggak pernah sih. Cuman pernah ngeliat temen sekolah dulu. Kalau bicara dari yang si Lucy jelasin ya, ternyata dari dulu memang sepertinya udah ada. Cuman mungkin Kita nggak tahu bahasanya. kita nggak tahu bahasanya. Oh iya, pernah ngeliat teman seperti itu juga. Ada satu orang memang dia ya bisa dibilang dominan lah di kelas. Dominan di kelas dan beberapa kali tuh dia kayak membuat teman yang satu lagi kayak merasa kayak dikontrol. Jadi kayak dia mengontrol terus kayak nyuruh-nyuruh. Terus kalau dia nggak ngelakuin kayak si temen itu salah gitu loh. Ternyata kayak gitu. Baru tahu juga. Baru ngeh. Oh ternyata mungkin itu gaslighting kali. Kayak gitu. Kalau pengalamannya gitu. Tapi kalau untuk jadi pelaku dan korban kayaknya nggak pernah sih. Yakin. Soalnya ya, gaslighting itu setipis tisu. Setipis tisu. Samar-samar. Dibagi dua. Wow. Mungkin dalam setiap diri kita itu ada gaslightingnya gitu. Itu pasti ada Iya, karena iya, bicara iya, tentang sama. psikologi. Jadi apapun yang berhubungan dengan psikologi itu ada dalam diri kita. Cuman kan tinggal penekanannya aja kan. Tinggal dia seberapa tebal dalam hidup kita. Sama Seberapa kayak sering dilakukannya. iya, kayak kita ada psikopatnya nggak ada. Cuman berapa persen. Ada introvertnya nggak ada. Cuma berapa persen gitu. Nah gaslighting juga sama. Pertama bisa dari lingkungan sekitar kita, sama aja kayak yang lain-lainnya gitu, psikologi yang lain-lainnya gitu. Dari lingkungan kita, terus pasti ada penyebabnya kan, gaslighting itu kan. Biasanya dari awal itu terjadi pihak pertama orang tua. Pihak pertama, karena dari kecil mungkin ya. Kecil kan nggak mungkin, kecil-kecil tau-tau lahir udah punya Iya, pacar iya, kan. Iya, Iya. karena mungkin dari lingkungan orang tuanya dia yang dari kecil dia selalu didikte gitu, ya kan perilaku gaslighting itu kan selalu didikte kan. Benar-benar. Yang mama taunya ini yang terbaik untuk kamu, bla bla bla, ini untuk kamu. Akhirnya ketika dia berpasangan memperlakukan itu juga terhadap pasangan. Gue tahu yang terbaik untuk lu gitu. Gue rasa karena gue gini-gini, akhirnya ya terjadilah gaslighting itu dan menyebar kemana-mana gitu. Dalam hubungan, dalam pertemanan, bahkan di kantor juga ada yang begitu-begitu gitu. Karena gaslighting itu kayak sederhananya kan membuat orang percaya dengan kata-kata lu supaya mereka setuju dengan lu, Dan yang dimana ujungnya itu tidak akan baik untuk lu, gitu loh. Bisa jadi contohnya gini, memanipulasi orang untuk menipu orang lain, itu gaslighting, gitu. Contoh-contoh sederhananya, jadi kayak jadi provokator gitu lah, yang di demo-demo itu tuh, nah itu gaslighting tuh. Iya. Memberitahu orang kalau dia itu salah dan kita harus demo, Provokasi. memprovokasi. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu yang sebenarnya ada. Jadi kalau memang di kita mungkin ada selama ini dari diri kita sendiri itu ada, cuman kita nggak sadar aja itu Nggak disadari terjadi. ya. Food lighting ya. Iya, food lighting. mungkin ada gitu. Kayak aku pasti ada lah gitu, pasti ngalamin itu. Mungkin kayak apa? Aku juga nggak sadar kali ya kayak apa ya. Tapi mungkin ada lah dalam setiap diri kita itu ada gitu. Di beberapa kasus mungkin kita pernah ngalamin itu, cuma kita nggak sadar aja. Mungkin setelah kita bahas ini mungkin kita ini gaslighting nggak sih gitu. Kepikiran ya. Iya jadi kepikiran gitu. Makanya nonton overthinking. Overthinking semua. Semuanya lewat nonton itu. Masing-masing ada linknya ya. Udah ini dulu ya, dibocorin dulu. Tapi lagi di generasi ini mungkin lebih ke terlihatnya karena pernah baca bahwa generasi saat ini ya, Gen Z saat ini tuh dibilangnya mental strawberry. Mental strawberry. Lembek, Iya. Lembek. asem. Lembek, mental strawberry. Jadi kayak apa ya? Dikit-dikit down. Lebih ke situ. Mungkin makanya istilah-istilah baru ini banyak bermunculan di
di era zaman sekarang mungkin Hmm. salah satunya. Oke, ini dia bilang ketika menjalin hubungan, sebuah hubungan, ada yang disebut hubungan toksik karena karakter pasangan yang melakukan tindak kekerasan, perselingkuhan, atau menipu pasangannya. Dan menipu pasangan dengan memainkan mental pasangan tersebut, bisa disebut perilaku gaslighting. Jadi mentalnya dimainkan. Mungkin kalau dalam pasangan kayak gini kali ya. Dalam pasangan gaslighting itu ada satu cewek yang ngelarang cowoknya pergi. Karena cowoknya pergi mungkin sama teman-teman ceweknya juga ada mungkin. Atau entah berduaan doang sama, ini mungkin sama yang sahabatannya cewek. Misalnya cowok punya sahabat cewek. Ya kan, punya bestie lah hitungannya. Terus ceweknya ngelarang sebenarnya karena lawan jenis. Cuman cowoknya kayak manipulatif. Lo kenapa sih larang-larang gua? Ini kan temen gua, sahabat gua gitu loh. Jadi kayak di situ ceweknya langsung bermain pikiran kayak, oh ya gue salah yang larang dia pergi ya. Kayak gitu bukan sih gaslighting? Bisa jadi, itu juga bisa jadi. Cuman itu mungkin tahapnya lebih ke apa ya? Masih light ya. Masih light. Bumbu kali. Masih light. Masih ringan kayaknya ya. Iya, tahapnya Kalau lebih- tahap kayak ibarat kata tuh Tahap awal. sinyal-sinyalnya gitu loh. Sinyal-sinyalnya, tapi yang menurut saya lebih mengontrol tuh misalkan si cowok nggak kasih si ceweknya pergi bersama teman-temannya. Sedangkan dia boleh. Jangan dia boleh. Oh. Nah, Iya, padahal iya, temennya cewek-cewek. Maksudnya si ceweknya pun pergi dengan cewek-cewek, tapi Padahal nggak dia dikasih. perginya sama cewek yang cowoknya. Nggak tahu. Intinya Nggak tahu, dia selalu mengontrol apapun yang dilakukan si pasangannya. Iya. Baik dalam keputusan ataupun Wow. dalam hal dia mau hangout atau dia mau jadi diri dia yang lebih baik gitu loh. Misalkan dia jangan di rumah terus misalkan. Si suami bilang kamu di rumah aja lah, ngapain sih kamu pergi-pergi buang waktu, buang uang, nggak usah lah. Kita tahu kita keuangannya lagi seret. Benar gak sih gini-gini? Oh iya juga sih keuangan kita lagi nggak ini ya. Udah deh aku di rumah. Padahal butuh refreshing, weh. Tapi begitu Kalau dia di cowok- luar dia pergi juga gitu. Dia nggak menghabiskan uang juga gitu loh. Tapi dia nggak izinkan si ceweknya itu menghabiskan uang. Terus kalau cowok bilang gue perlu buat bangun relasi. Iya. Oh itu. Jadi Bisa di alasan itu gaslighting. Bisa. Oh iya. Iya bisa. Somehow. Itu masuk. Karena sebenarnya dia memang buat ketemu teman-temannya doang gitu. Ya sama temen ceweknya juga buat ketemu teman-temannya gitu. Cuman dia nggak mau ceweknya pergi intinya Iya, gitu. dia melarang si ceweknya itu berkembang ya intinya gitu Iya, lah. Jadi Tapi kalau cowoknya nggak ngelarang, nggak masalah dong sebenarnya dong. nggak masalah. ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Ya, sih. di sebuah Nggak salah satu sekaku itu contoh sih. aja. Nggak sekaku Iya, itu ya, sekaku iya, itu iya, sih. iya. Nah, tadi juga ya baca dia tuh membangun narasi palsu. Contoh. Gaslighting tuh membangun Ya, narasi palsu. playing Jadi tuh victim. banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi, tapi dia bangun. Heeh. Lu kan pernah waktu itu Ah. bikin begini-gini, lu nggak inget? Ya, Kan ya. kita pikiran kita kan ingatan kita nggak selalu Iya, seiringnya kita bertumbuh dewasa kita nggak terlalu inget ya. Pasti Masa kayak sih? masih berbayang gitu ya, kayak berbayang lagi. Pernah nggak ya bener-bener gitu? Iya. Bener gak sih gue pernah Iya. lakuin itu gitu? Iya, jadi kayak dia bisa jadi nih orang nih yang pernah ketemu dia waktu apa sih kayak dari kecil atau enggak dari masa SMA gitu udah bareng, dia pasti kasih tahu lu tuh pernah loh begini gini gini Dulu gini tuh gini. heeh. Oh, padahal sebenarnya misalkan kejadiannya sebenarnya tidak pernah, akhirnya yuk percaya, yuk dulu ternyata sejahat itu gitu. Ah. Kan itu membangun narasi palsu Hmm. supaya dia meragukan diri dia sendiri. Iya, itu juga sih. Itu dan itu bahaya sih. Heeh, makanya Bahaya. tadi dikatakan korban-korban ini biasa mentalnya breakdown, terus depresi kebanyakan. Pasti. Iya. Karena dia mau nggak mau harus ngungkit masa lalu dia yang dia bahkan tidak ingat pernah atau nggak dia lakukan. Dan bahkan kadang ada yang dia nggak pengen inget. Iya, atau mungkin dia nggak ingat atau mungkin enggak dan pernah lakukannya juga dia nggak tahu gitu loh, karena nggak ada di memori dia kan. Tapi itu diungkit dan dia ngerasa iya kan benar gara-gara gua ngelakuin itu jadi masalah gitu loh. Dan dia jadi Bahaya banget ya. mau ngelakuin apa jadi serba salah, mau ngelakuin apa jadi serba salah gitu. Kayak yang seolah-olah dia Tuhan ya. Iya gak sih? Seolah-olah dia Tuhan yang paling benar. Tuhan aja kasih kita free will kok. Dia nggak kayak Tuhan sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku dia lebih ke apa ya? Kalau di X-Men tuh yang bisa punya kekuatan mengontrol pikiran. Siapa itu ya? Ada ayo tahu. Ntar ada di sini ya, ntar Dia bisa digambarin. mengontrol pikiran orang gitu loh. Bahkan kayak orang tuh nggak bisa duduk dengan pikiran dia sendiri.
dia berpikir dengan cara pikir si pengontrol gitu. Kalau Korean, Apa? any experience or Apa ya, aku sendiri aku nggak sadar kali ya. Mungkin pernah kali. Mungkin tanya orang-orang sekitarku kali di kantor kali ya. sebenarnya biasa orang Oh ya, aku sekitar ke kantor lebih dulu ya. Iya, Karena kalau di Coba nanya teman yuk, pernah gak Korean? nggak tahu ya, nggak paham juga. kalau di kantor apalagi sekarang mungkin aku lebih punya. Nah, nih. Gaslighting itu biasanya muncul dari sisi atasan-atasan biasanya tuh. Karena Karena mereka memang mereka punya berkuasa power ya. untuk kontrol. Yang rada hati-hati di situ tuh kalau kita khususnya orang-orang kayak kita ya. Jadi harus pinter-pinter tuh. Kadang-kadang kita bisa kejebak di dalamnya tuh gitu. Apalagi waktu membina bawahan gitu, staff gitu. Karena kan kita punya kepercayaan diri ya yang lebih dalam memimpin gitu. Terus mungkin aku pernah kali ya ngelakuin di kantor karena aku kalau di kantor itu lumayan rada galak sih. Iya. Ada, Jadi kepikiran nggak tahu saya pernah apakah juga. itu galak atau itu tegas gitu, aku nggak tahu ya. Tiba-tiba sesi mengoreksi diri sendiri. Denger, iya juga gue juga Kayaknya gue juga deh. bisa-bisanya. terus. Ini jadi kayak acara hidayah. Sedikit mengoreksi diri. Biasanya sih gitu. Beberapa hal aku tegas lah gitu. Bukan takutnya sih, mesti ditanya ke staffku sih ya. Aku tuh masuk ke rada Mental gaslighting. nggak dia sama lo? Iya, karena memang ada satu anak yang memang kupus habis-habisan memang sampai sekarang karena memang harus ditingkatin gitu. Cuman nggak tahu apakah dia menganggap aku gaslighting atau nggak tahu. Gitu. Karena mungkin dia juga nggak tahu gaslighting itu apa. Iya mungkin harus ditanya ya. Bisa jadi. Sama Rian tertekan gak sih gitu? Tapi Pas banget dia ngomong kayak gini, Ai juga lagi ada anak baru di bawah Ai. tapi ada perbedaan lah di antara gaslighting dan juga penegasan gitu. Iya, Sikap mungkin kita ya, untuk tegas mungkin. sama orang kan sikap yang bagus ya. Tapi kan Gen Z zaman sekarang kan kayak dikit-dikit lu gini Gaslighting lu. Gitu Gen Z zaman sekarang. Ya berarti mereka belum memahami arti gaslightingnya sesungguhnya karena kan Mental gaslighting strawberry. itu kan manipulatif. Kalau penegasan kan lebih ke fakta ya. Kita kasih tahu fakta yang ada dan mereka belajar dari fakta itu kan. Iya Sedangkan sih. kalau gaslighting manipulatif mereka mau belajar dari apa? Iya, biasanya kan? udah ditipu duluan gitu loh. Udah ditipu duluan, hancur duluan. Dan banyak loh orang percaya sama tipuan. Banyak. Banyak, makanya di Indonesia banyak investasi bodong kan. Karena Banyak yang gampang ditipu. iya. Tapi bener sih. Iya. Oh enggak. Kayaknya Ai enggak sih, enggak gaslighting sih. Enggak. Iya, Rob. Iya. Ya Kak Robi. Iya, siap. Kak Robi dari tadi tau gak, dia di pikiran dia tuh cuma mikir, gue gaslighting atau kagak? Dia lagi mengoreksi diri gitu. Kayak checklist. Oh, kayak gini kalau kayak gini tuh kayak gini. Oh, kayak gini. Oh, ini enggak. Gue cuma takut kayak jangan sampai gue kayak jadi pelaku gitu Oh kan. iya, karena kan membuat orang lain jadi Iya, korban kan. Iya, jadi merugikan orang lain, nggak mau, Iya, nggak mau iya. juga. Tenang, aman. Robi masih manusia ya guys, ingat. Bukan Tuhan yang sempurna, Robi nggak sempurna. Tapi kalau dipikir-pikir, kayak pernah digituin deh, di Oke. gaslighting. Wait. Sama pasangan. Iya. Pasangan, Yang mana nih? Yang mana nih? gue juga udah gak inget namanya siapa.